Sahabat, berjumpa dengan saya Romo Paulus Waris Santoso Okarem dalam seri Pendalaman Iman Katolik PIKA. Kali ini kita membahas bagian terakhir dari pribadi-pribadi di jalan salib Yesus. Sebelum kita memulai membahasnya, saya selalu mengajak Anda untuk memulai dengan doa malaikat Tuhan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji-janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sahabat, hari ini hari Rabu. Besok kita sudah masuk Trihari Suci. Maka hari ini saya putuskan kita membahas satu tokoh yang cukup penting. Karena dia ambil peran di akhir hidup Yesus. Dia adalah prajurit Romawi yang menikam lambung Yesus. Namanya Atalius. Jadi proses penyaliban Yesus sudah berlangsung. Dan Yesus serta dua penjahat sudah beberapa jam tergantung di atas kayu salib. Saat ini yang menentukan bukan lagi Pilatus, bukan lagi pemimpin agama Yahudi, bukan lagi jenderal-jenderal tentara. Bahkan kaisar pun tidak memiliki peran di sini. Yang menentukan, yang mengambil keputusan adalah para prajurit yang saat itu berada di bawah salib. Mereka yang berjaga, merekalah yang menentukan kapan diakhiri. Nah, salah satu tentara, Atalius. Yang lain sudah kita bahas kemarin, Marcellus, yang mendapat undian. Nah, ini adalah Atalius. Dia sudah terbiasa melihat ini. Dia sudah terbiasa untuk mengukur kira-kira kapan proses penghukuman ini akan diakhiri, yaitu dengan mematikan, atau ya karena tujuan hukumannya adalah hukuman mati, membuat narapidana ini meninggal. Kalau kondisinya belum meninggal, ya memang harus dimatikan dengan cara yang umum adalah meremukkan tulang betis, kakinya diremukkan. Jadi Atalius ini sudah ya mengasah alatnya. Lalu mereka ya bercakap-cakap biasalah, kan tidak mungkin terus mengawati begitu. Mereka juga ngobrol. Nah, ketika mereka sudah siap-siap karena proses penyalipannya itu kan sudah cukup lama. Jadi kalau dari perjalanan rumah gubernuran sejak pagi, mereka pun capek, lelah. Mereka juga harus pulang kembali ke rumah.
Kira-kira sudah hampir jam 3 sore. Lalu tiba-tiba terdengar suara, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Nah, mereka kan nggak ngerti, mereka orang Roma. Itu kan bahasa lokal. Maka orang-orang tanya kepada yang lain, apa artinya ini? Lalu dikatakan, artinya adalah, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ketika Atalius mendengar arti jeritan dari orang yang tersalib ini, kekuatannya seperti hilang. Ada sesuatu yang tidak bisa dia ceritakan ketika dia melihat orang ini. Maka ketika diputuskan bahwa ini saatnya untuk mengakhiri semua proses ini, dia sudah meremukkan kaki 2 orang yang disalibkan di kiri dan kanan Yesus. Tetapi ketika tiba di bawah salib Yesus, tentara ini tidak memiliki kemampuan. Dia nggak sanggup. Karena dia melihat sesuatu. Kata-kata yang diteriakkan tadi itu begitu kena. Ini bukan orang biasa. Ada sesuatu. Maka yang dia lakukan adalah menusuk lambung Yesus. Dan kitab suci menceritakan dari sana keluar darah dan air. Sahabat yang terkasih, apa yang bisa kita tarik sebagai contoh untuk hidup kita sendiri dari peristiwa ini? Mungkin kita tidak akan bercerita apa teladan apa dari Atalius ini yang bisa kita contoh. Tapi bagaimana orang ini begitu mendengar kata-kata Yesus, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia tersentuh. Dia mengerti. Mungkin hidupnya sendiri, dia mengalami pernah ditinggalkan. Atau dia meninggalkan banyak orang, keluarganya, orang-orang dekatnya. Dia mengabaikan banyak orang. Dia terkena. Karena itu mungkin berkaitan erat dengan dirinya sendiri. Nah, disinilah mungkin yang bisa kita renungkan. Dalam hidup kita mungkin kita telah mengabaikan Tuhan lama sekali. Atau kita mengabaikan orang-orang yang dipercayakan Tuhan kepada kita dalam hidup kita, di sekitar kita. Kita telah melalaikan tugas kita, mengabaikan mereka. Sahabat, sebelum kita masuk kepada Trihari Suci besok, ada baiknya kita menengok sebentar kepada orang-orang yang mungkin tanpa kita sadari, tanpa kita sengaja, telah kita abaikan. Dan kita mau pada saat ini untuk membawa mereka kembali, untuk bersama-sama hadir di hadapan Tuhan, untuk terus berjalan bersama di jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Mari kita akhiri pelajaran ini dengan mendoakan doa masa Prapaskah. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas masa Prapaskah yang Kau anugerahkan kepada kami. Lewat masa Prapaskah ini, Engkau menginginkan kami untuk menyadari segala kebaikan-Mu. Selama masa Prapaskah ini, Engkau melimpahkan rahmat untuk menyegarkan iman kami. Engkau mengajak kami untuk bertobat, menyesali kekurangan dan dosa-dosa kami. Engkau mendorong kami melepaskan diri dari belenggu nafsu yang menyesatkan. Engkau mengajar kami untuk hidup sederhana, mensyukuri segala anugerah-Mu,
dan membantu orang-orang yang menderita. Karena selama masa Prapaskah ini Engkau membimbing para calon baptis yang akan bersatu dengan kami melalui sakramen baptis. Dan sambil mendampingi mereka, kami pun Kau ajak menyegarkan rahmat baptisan yang pernah kami terima dari-Mu. Semoga karena rahmat-Mu yang Kau limpahkan selama masa Prapaskah ini, kami semakin suci, semakin bersatu sebagai umat kesayangan-Mu, dan berani meneladan Yesus Putra-Mu yang rela menderita sengsara, wafat, dan bangkit untuk menyelamatkan kami. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Bapa Santo Yosef, kini dan selama-lamanya. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.